Saudara Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, dapat kami sampaikan bahwa seperti dilakukan dalam proses transisi pemerintahan pada periode sebelumnya, RAPBN tahun 2015 yang disusun oleh pemerintah sekarang masih bersifat baseline, yang substantif utamanya diarahkan untuk mempertahankan pemenuhan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan kesinambungan program pembangunan nasional. Hal ini disebabkan oleh nota keuangan RAPBN tahun 2015 disusun oleh pemerintah yang mengemban amanat sampai dengan Oktober 2015 agar roda pembangunan dan pemerintahan dapat stabil berjalan di awal pemerintahan baru hasil pemilu tahun 2014. Selain itu, baseline budget juga didasarkan pada penyusunan besar pendapatan dan belanja negara serta pembiayaan anggaran yang tidak banyak mengalami perubahan kebijakan guna memberikan ruang gerak pada pemerintah baru untuk menambahkan inisiatif atau kebijakan baru yang sejalan dengan rencana kerja yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan. Harus diakui bahwa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan fiskal saat ini dan ke depan adalah ruang gerak fiskal atau fiscal space yang belum memadai, karena harus diutamakan belanja yang wajib disediakan oleh pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi dan kebijakan seperti subsidi, bunga utang, belanja pegawai, dan transfer ke daerah. Di samping itu, dalam RAPBN tahun 2015 ini juga, pemerintah harus mulai memenuhi alokasi dana desa secara bertahap sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan posisi baseline budget tersebut, maka menurut kami, pemerintah baru hasil pemilu tahun 2014 mempunyai ruang gerak dan inisiatif lebih banyak untuk melakukan perubahan terhadap hasil penetapan RAPBN 2015 pada periode sekarang. Inisiatif dan kebijakan baru dapat sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah baru pada awal tahun 2015, baik penyesuaian besar-besaran dalam APBN 2015 maupun penambahan program-program baru yang menjadi visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dengan mengambil ruang gerak dan inisiatif yang lebih luas pada awal tahun 2015, pemerintah baru dapat mulai memasukkan program-program baru, visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 serta diimplementasikan dalam perubahan APBN tahun 2015 yang dapat dilakukan sejak awal tahun 2015. Dengan strategi tersebut, kami yakin langkah tersebut akan lebih efektif dan pemerintah sekarang dapat mengantarkan proses transisi pemerintahan menjadi lebih seimbang dan nyata. Sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang RAPBN tahun 2015 disusun dengan mengacu pada RKP tahun 2015 yang disusun berdasarkan tema melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Indikator ekonomi makro tahun 2015 yang dipakai sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2015 diperhitungkan dengan outlook ekonomi tahun 2014 serta proyeksi kondisi perekonomian di tahun 2015. Menurut kami, langkah-langkah kebijakan dan inisiatif baru yang dilakukan di akhir tahun 2014 serta awal tahun 2015 akan dapat merubah proyeksi indikator ekonomi makro yang akan ditetapkan dalam APBN tahun 2015. Demikian juga sasaran target pendapatan negara, alokasi belanja negara, serta defisit tahun 2015 dimungkinkan untuk dilakukan perubahan di awal tahun 2015 sehingga menampung langkah kebijakan pemerintah ke depan. Saudara Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Partai Gerindra terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2015 kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah perlu menjaga laju pertumbuhan ekonomi pada batas-batas yang tidak menimbulkan tekanan yang mengancam stabilitas ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan 5,6% merupakan tingkat pertumbuhan yang cukup realistis dan konservatif
dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada, baik eksternal maupun internal, serta dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi sebagai landasan yang solid bagi terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan. Dari sisi eksternal, berdasarkan World Economic Outlook 2014, kinerja ekonomi global memang diperkirakan mengalami perbaikan khususnya di negara maju seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa. Namun masih terdapat risiko yang perlu diwaspadai, yaitu satu, terkait kinerja ekonomi Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia yang selanjutnya akan berpotensi menjadi kendala dalam mendorong laju pertumbuhan ekspor Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Dua, perkembangan harga komoditas internasional yang cukup fluktuatif dengan tren yang masih menunjukkan pelemahan. Tiga, implikasi berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat seiring dengan penguatan kinerja perekonomian. Dari sisi internal, kebijakan menjaga stabilitas ekonomi domestik saat ini menjadi fokus dari kebijakan ekonomi makro, khususnya dalam rangka memperbaiki posisi keseimbangan eksternal Indonesia, yaitu neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit dalam beberapa tahun terakhir, yang imbasnya juga pada pergerakan nilai tukar rupiah. Saudara Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, pemerintah menyadari bahwa potensi penerimaan perpajakan di Indonesia masih cukup besar. Untuk itu pemerintah sependapat dengan anggota Dewan yang terhormat untuk melakukan upaya optimalisasi penerimaan perpajakan yang dapat mendorong meningkatnya tax ratio Indonesia. Dari tahun ke tahun, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dengan melakukan berbagai kebijakan, terutama melalui perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan. Sementara itu, terkait dengan besaran tax ratio sebesar 12,32% yang diajukan pemerintah dalam era PBN tahun 2015, kami berpendapat bahwa penyusunan angka tersebut telah mempertimbangkan dengan kemampuan dan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, dengan mempertimbangkan adanya tekanan yang cukup kuat pada sektor-sektor tertentu pada tahun 2015. Kami berpendapat bahwa target penerimaan perpajakan pada tahun 2015 di atas sudah cukup optimal ke depan. Pemerintah akan tetap berupaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan sehingga angka tax ratio dapat ditingkatkan secara maksimal. Saudara Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan dan terus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran secara lebih fokus dan tepat sasaran. Jumlah anggaran kesehatan dalam era PBN tahun 2015 adalah sebesar 68,1 triliun rupiah yang tidak hanya dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan, namun juga pada kegiatan lain di bidang kesehatan, di antaranya Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Askes PNS dan Tunjangan Kesehatan Veteran, serta diangkat. Saudara Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, pemerintah menyadari dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional JKN, sebagaimana diamanatkan di dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan, mengoptimalisasi langkah-langkah perbaikan, termasuk di dalam iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyesuaian anggaran PBI tersebut, apalagi alokasi anggaran yang disediakan di mana masih belum memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Namun demikian, penyesuaian besar premi harus dilakukan setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Selanjutnya, terkait dengan mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Juli tahun 2015, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan 4 program, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, Jaminan Hari Tua atau JHT, Jaminan Pensiun atau JP, dan Jaminan Kematian atau JKM yang dulunya diselenggarakan oleh PT Jam Sostek. Saat ini PT Jam Sostek telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan PT Jam Sostek telah dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Mengenai strategi dan kebijakan pelaksanaan anggaran,
Pemerintah sependapat dengan fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa kebijakan yang bersifat ekspansi harus diimbangi dengan optimalisasi penyerapan anggaran sehingga memberikan dampak multiplier tinggi bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, kami akan mengoptimalkan tingkat realisasi penyerapan anggaran pada KKN. Pemerintah telah dan akan mengambil beberapa langkah strategis, baik melalui pendekatan fleksibilitas dan pelaksanaan anggaran maupun melalui upaya penggunaan jalur birokrasi. Langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh tersebut diantaranya adalah dalam membentuk tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran, mengupayakan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, melaksanakan reward dan punishment melalui pemberian penghargaan pada KL yang dapat mengoptimalkan anggaran. Melalui upaya tersebut diharapkan dampak APBN terhadap perekonomian, khususnya sektor real, dapat dirasakan, sehingga fungsi APBN khususnya belanja negara bukan hanya tercermin dalam fungsi alokasi, namun juga stabilisasi dan distribusi. Saudara Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, pada prinsipnya penyediaan anggaran subsidi dalam era APBN 2015 diarahkan untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat, meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar dengan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Sampai saat ini, pemerintah masih konsisten untuk mengalokasikan subsidi khususnya untuk rakyat miskin dan petani yang memang layak dan tepat menerimanya. Selain itu, pemerintah akan berupaya mengendalikan subsidi secara bertahap, antara lain melalui penataan ulang dalam sistem penyaluran subsidi agar makin adil dan tepat sasaran melalui sistem seleksi yang ketat dan basis data anggaran yang transparan. Sementara itu, untuk subsidi non energi, terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan, antara lain dalam subsidi pangan, ada pengaturan kembali jumlah rumah tangga sasaran berdasarkan basis dan data yang terpadu oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Untuk subsidi pupuk dan penyempurnaan rencana definitif kebutuhan pokok dan subsidi benih yang dialokasikan berdasarkan daftar usulan pembeli benih subsidi. Sesuai ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN atau dana desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dan di luar dana transfer atau on-top secara bertahap. Berkaitan dengan hal tersebut, dana desa yang mulai dialokasikan dalam era APBN tahun 2015 sebagai tahun pertama dan tahun transisi dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan APBN dan kemampuan fiskal nasional, juga mempertimbangkan kesiapan kabupaten kota dalam melaksanakan pembinaan pengawasan serta kesiapan desa dalam melaksanakan penggunaan dana desa. Untuk itu, pada tahap awal dana desa dialokasikan sebesar 9,1 triliun rupiah yang bersumber dari realokasi anggaran PNPM dari berbagai kementerian negara dan lembaga. Saudara Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, kebijakan defisit anggaran pada era APBN tahun 2015 diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga keseimbangan fiskal. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengendalikan risiko dan menjaga keseimbangan fiskal diantaranya mengendalikan defisit sesuai ketentuan undang-undang, pengendalian rasio utang terhadap PDB, dan mengendalikan risiko fiskal dalam batas aman. Selanjutnya, untuk menjaga keseimbangan fiskal jangka menengah, pemerintah konsisten untuk menjaga defisit kumulatif APBN dan APBD di bawah ambang batas 3% terhadap PDB, agar Indonesia dapat terhindar dari krisis utang seperti yang melanda beberapa negara di Eropa sebagai akibat kekurang disiplinan dalam pengelolaan fiskal. Para Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, demikian tanggapan pemerintah atas pemandangan umum DPR RI berkenaan dengan RUU tentang APBN tahun 2015 beserta peta keuangan